Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadi dengan NPM 2017 43500 235, kelas R7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengerjakan soal metode simplex pada mata kuliah riset operasional. Di sini saya sudah mendapatkan soal, saya bacakan. Niki memegang dua pekerjaan paruh waktu, job pertama dan job kedua. Dia tidak pernah ingin bekerja lebih dari total 12 jam seminggu. Dia telah menentukan bahwa untuk setiap jam dia bekerja di job 1, dia membutuhkan 2 jam waktu persiapan. Dan untuk setiap jam dia bekerja di job 2, dia membutuhkan 1 jam waktu persiapan. Dan dia tidak dapat menghabiskan lebih dari 16 jam untuk persiapan. Jika dia menghasilkan $40 per jam di job pertama dan $30 per jam di job kedua, berapa jam dia harus bekerja per minggu di setiap pekerjaan untuk menghasilkan penghasilan. Nah, di sini kita sudah mengetahui beberapa data yang kita bikin untuk memudahkan saya, yaitu yang pertama yang diketahui yaitu adalah maksimal kerja dari job pertama yaitu 12 jam, dari job kedua yaitu 16 jam. Nah, di sini juga ada job 1 membutuhkan 1 jam persiapan pertama dan 1 jam persiapan kedua. Nah, yang kedua ada job kedua membutuhkan 2 jam persiapan pertama dan 1 jam persiapan kedua. Setelah itu, di sini kita ada gaji dari job pertama yaitu $40 dan gaji dari job kedua $30. Maka yang ditanya adalah berapa jam dia harus bekerja per minggu di setiap pekerjaan untuk memaksimalkan penghasilannya. Nah, sekarang kita masuk ini. Nah, di sini ada tabel yang sudah kita masukkan data. Datanya dari mana? Data dari yang kita diketahui tadi, yaitu di job pertama kita membutuhkan 1 jam persiapan dan 1 jam persiapan kedua. Batas waktunya 12 jam. Di job kedua kita membutuhkan 2 jam untuk persiapan pertama dan 1 jam untuk di persiapan kedua. Nah, batas waktunya 16 jam. Gaji untuk job pertama yaitu $40. Gaji untuk job kedua yaitu $30. Maka kita sudah mendapatkan rumus dari Max Z, yaitu 40x1 ditambah 30x2. Karena di sini nih 40, 30 persiapan 1 dan persiapan 2 kita ubah variabel jadi x1 dan x2. Maka hasilnya adalah 40x1 ditambah 30x2. Di sini kita juga mendapatkan kendala, yaitu yang pertama ada 1, 1, 12. Maka hasilnya seperti ini. X1 ditambah X2 kurang lebih sama dengan 12 jam. Nah, yang kendala kedua dari job 2 yaitu 2, 1, 16. Maka hasilnya 2x1 ditambah x2 kurang lebih sama dengan 16. Seperti itu. Nah, kita cara masuk ke step pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Maksud dari mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala yaitu fungsi tujuan ini nih. Jadi kita mengubah Max Z ini menjadi sama dengan 0 dengan cara seperti ini. Data yang pertama, data ini nih 40x1 tambah 30x kita pindahin ke kiri ke bagian Z. Maka hasil seperti ini. Z dikurang 40x dikurang 30x. Nah, dua variabel ini apa? Saya menambahkan variabel ini untuk mempermudah saya dalam perhitungan nanti. Tapi jadi datanya seperti ini, jadi 0y1 kurang 0y2 sama dengan 0. Nah, ini udah berubah nih. Nah, yang kedua yaitu kita mengubah fungsi kendala, yaitu menghapus pertidaksamaan menjadi sama dengan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang pertama adalah x1 ditambah x2. Nah, di sini kita harus tambahin yang namanya variabel baru, yaitu y1. Saya menambahkan y1 untuk di fungsi kendala yang pertama. Jadi x1 ditambah x2 tambah y1 sama dengan 12. Nah, yang kedua fungsi kendala kedua yaitu ada 2x tambah 1, 2x1 ditambah x2 ditambah y2. Jadi 1 gitu ya kan? Berarti kan maksudnya ini y1 turun ke sini, y2-nya turun ke sini. Jadi saling melengkapi sama dengan 16. Jadi seperti ini. Nah, di step 2 kita selanjutnya masukkan data ke dalam tabel lalu cari kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel seperti ini. Semua data yang ada di sini kecuali indeks ini ya, berasal dari ini, semuanya dari sini. Nih, Z1 minus 40 X1 minus 30 0 0 0 ya kan. Terus yang ini fungsi kendalanya Z-nya kan dia nggak ada tuh. Langsung jadi 0 X-nya. Z-nya. Nah, X1-nya 1, X2-nya 2, Y1-nya 1. Y2-nya 0 karena emang dia nggak ada, sama dengan 12 dimasukkan ke nilai kanan. Seperti itu. Y2 yang kedua nih, yang kedua ada 2X1 yaitu 2. X2-nya itu 1, Y1-nya 0, Y2-nya 1. Nilai kanannya 16 dari sini. Nah, maksud dari garis-garis yang merah ini apa sih? Nah, di sini kita akan mencarikan namanya kolom kunci ya. Nah, kolom kunci itu mencari nilai yang paling kecil nilainya di tabel.
Nah, kan kelihatan yang paling kecil di tabel yaitu minus 40 kan. Nah, maka dari itu kolom X1 akan kita jadikan sebagai kolom kunci gitu. Jadi kolom X1 akan kita gunakan sebagai kolom kunci. Nah, caranya mencari baris kunci yaitu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi hasil gini, 12 dikali 1, hasilnya 12 ditaruh di indeks, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka kita lihat dari baris kunci ini, kita lihat nilai yang paling kecilnya berapa sih di indeks. Nah, kan ada di 8. Berarti otomatis Y2 sebagai baris kunci, seperti itu. Nah, yang kuning ini apa? Yang kuning ini adalah angka kunci. Kenapa angka kunci? Karena dia yang mengapit di antara baris kunci dan kolom kunci. Jadi dia yang warna kuning. Nah, itu ada 2. Nah, sekarang kita masuk ke step 3 yaitu mengubah nilai baris kunci. Baris kuncinya itu kan Y2 dengan cara membagi baris kuncinya Y2 dengan angka kunci. Angka kuncinya berapa? 2. Nah, maka semua data Y2 yaitu 0, 21, 01, 16 kita bagi angka kunci. Nah, kan seperti ini dibagi 2. Maka hasilnya adalah 0 dibagi 2, 0. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2 setengah. 0 dibagi 2, 0. 1 dibagi 2 sama dengan setengah. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, yang ini disebut dengan baris baru nih. Ini namanya baris baru. Seperti itu. Nah, kita masuk ke tabel ininya. Nah, ini tadi kan baris baru kan Y2 ya. Sekarang kita rubah menjadi namanya ini X1. Karena kolom kuncinya kita pindahkan ke sini nih. Nah, jadi seperti ini datanya juga berubah jadi 0, 1, 1 setengah, 0, 1 setengah, 8. Lanjut, kita masuk ke step 4 yaitu mengubah nilai Y1 pada kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara Y1 dikurang koefisien nilai kolom kunci X1 dikali baris 1. Baris baru yaitu kan baris barunya X1. Koefisien nilai kolom kunci X1 itu apa sih? Jadi kita lihat di baris Y1. Nah, di ini nih, 1 itu karena apa? Karena kan kolom kuncinya X1, berarti kan nilai yang bersinggungan dengan baris kunci Y1 dengan kolom kunci kan adalah 1. Nah, makanya kita masukkan angka 1 seperti ini. Nah, ini kan angka baris Y1 datanya 0, 1, 1, 1, 0, 12. Di sini ada 0, 1, 1 setengah, 0, 1 setengah, 8. Itu kan baris baru kan. Nah, sekarang kita masukkan dalam caranya yaitu Y1 dikurang koefisien nilai kolom kunci X1 berapa? 1 kan, berarti di sini kali 1 nih. Kali 1 karena tidak berubah, saya anggap nggak ada perubahan, tinggal kita kurang aja. Berarti kan 0 dikurang 0, 0, 1 kurang 1, 0, 1 kurang setengah adalah setengah, 1 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang setengah sama dengan minus setengah, 12 kurang 8 sama dengan 4. Seperti itu. Nah, sekarang ke step 5 yaitu mengubah nilai Z pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0. Jadi ini kan semuanya harus 0 nih, selain dari X1 ini harus 0, ini harus 0. Tapi kan yang Y1 udah 0 nih hasilnya, ternyata tinggal masukkan ke dalam tabel yang baru. Terus sekarang kan minus 40-nya harus kita jadikan 0. Dengan cara baris Z ditambah koefisien nilai kolom kunci X1. Koefisien nilai kolom kunci X1 tuh pada baris Z itu berapa sih? Kan ini kan ya. Berarti kan minus 40, berarti tinggal kita masukkan datanya dikali baris baru seperti ini nih. Ini kan baris Z nilai-nilainya ada 1, minus 40, minus 30, 0, 0, 0. Nah, ini adalah baris baru yaitu 0, 1 setengah, 0, 1 setengah, 8. Nah, kita tambahkan antara hasilnya. Jadi kita kali dulu baris barunya, kita kali 40 dulu, baru nanti baris Z ditambah baris baru yang sudah dikali 40 tadi. Seperti itu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Minus 40 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, minus 40 dikali 1 sama dengan 40, minus 40 ditambah 40 hasilnya 0, minus 40 dikali setengah hasilnya 20, minus 30 ditambah 20 hasilnya minus 10 kan, minus 40 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurang 0, 0, minus 40 dikali setengah adalah 20, 0 dikurang 20, wah hasilnya ini minus 20. Oh, enggak ditambah ya, ditambah hasilnya 20. 40 kali 8 320, 0 ditambah 8 sama dengan 320. Seperti itu. Nah, ini akan hasilnya. Maka lanjut ke step 6. Ini hasilnya adalah udah ya. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel baru data-data yang sudah kita cari yang tadi. Nah, hasilnya adalah seperti ini.
baris Z berubah menjadi 1, 0, minus 10, 0, 20, 320. Baris Y1 berubah jadi 0, 0, setengah, 1, minus setengah, 4. Nah, seperti tadi, karena di sini masih ada yang minus, berarti kita akan melakukan perulangan lagi, merubah data lagi. Kita harus mencari namanya kolom kunci, baris kunci. Nah, seperti tadi, kita lihat di sini, nilai yang paling kecil tuh di dalam tabel tuh berapa sih? Kan berarti kan minus 10 nih ya, minus 10. Minus 10. Nah, berarti X2 ini adalah kolom kunci. Nah, terus caranya mencari baris kunci yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci. Jadi tinggal 4 dibagi setengah hasilnya 2, 8 bagi setengah hasilnya 4. Maka bisa ditentukan nilai yang paling kecil adalah 2. Berarti kan ada di baris Y1. Maka baris Y1 adalah baris kunci. Nah, yang kuning ini adalah setengah, yaitu angka kunci, karena dia yang berapit pada kolom kunci dan baris kunci. Kita lanjut, masuk ke step selanjutnya, yaitu step 6. Mengubah nilai baris kunci. Baris kuncinya kan Y1 sekarang ya. Dengan cara baris kunci dibagi setengah. Kenapa setengah? Kan setengah itu angka kunci kan, seperti itu. Nah, ini ada datanya 0, 0, setengah, 1, minus setengah, 4. Kita bagi setengah masing-masing semuanya. 0 bagi setengah, 0, 0 bagi setengah, 0, setengah bagi setengah, 1, 1 bagi setengah, 2, minus setengah bagi setengah, minus 1, minus 4 dibagi setengah sama dengan 8. Ini adalah baris baru yang sudah kita dapatkan dari step 6 ini. Maka lanjut ke step 7, yaitu mengubah nilai Z pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0. Seperti tadi, seperti cara step 4, step 5, ya kan? Itu mengubah nilai Z agar nilai Z pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara Z ditambah koefisien kolom kunci. Sekarang kan kolom kuncinya itu X2 ya. Jadi X2-nya itu 10 ada di baris Z-nya dikali Y1 seperti itu. Nah, ini adalah baris Z yaitu 1, 0, minus 10, 0, 20, 30. Nah, ini adalah baris baru yang tadi saya cari, yang ini 0, 0, 1, 2, min 1, 8. Nah, sebelum kan tinggal tambah nih. Kita kali dulu nih ke baris kuncinya, ke baris baru. Yaitu 10 kali 0, 0, 1 tambah 0, 1 minus 10 dikali 0 sama dengan 0, 0 kurang 0, 0. 10 kali 1 sama dengan 10, minus 10 ditambah 10 hasilnya 0. 10 kali 2 sama dengan 20, 0 tambah 20, 20. 10 kali min 1 adalah min 10, 20 ditambah min 10 sama dengan 10. 10 kali 8, 80, 320 tambah 8 sama dengan 400. Jadi dapat yaitu baris Y1 yang sudah kita rubah. Sekarang masuk ke step 8, yaitu mengubah nilai Y2 pada bagian kolom kunci agar hasilnya menjadi 0 dengan cara baris Y2 dikurang baris kunci dikali setengah. Karena kan koefisien nilai kolom kunci dari X2 yang ada di baris Y2 adalah setengah nih, yang ini nih. Nih, yang ini. Kan ini kan tadi baris kunci nih. Nah, sekarang kita kali setengah semuanya. Kita kurang, tapi habis itu tadi kan tambah, sekarang kurang. Kita kurang setengah dikali 0, 0, 0 kurang 0, 0, ya kan? Setengah kali 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1. 1 setengah dikali 1 sama dengan setengah, setengah kurang setengah sama dengan 0, setengah dikali 2 sama dengan 1, 0 kurang 1 hasilnya 0, minus 1. Setengah kali min 1 hasilnya minus setengah. Nah, 1 dikurang minus setengah hasilnya adalah 1. Setengah dikali 8 sama dengan 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, sudah dapatkan semuanya. Jadi, ini Y1 yang sudah rubah, ini Z yang sudah kita rubah jadinya hasilnya ini. Step 8, ini Y2 yang kita rubah maka hasilnya ini. Kita lihat di baris Z itu kan udah nggak ada yang namanya minus ya. Berarti kan coba kita masukkan ke dalam tabel. Maka tabelnya seperti ini. Z 1, 0, 0, 20, 10, 400. X2-nya 0, 0, 1, 2, minus 1, 8. X1-nya 0, 1, 0, minus 1, 1, 4. Kita lihat di baris Z nih. Kalau masih ada yang 0, berarti kan kita akan melakukan perulangan lagi. Nah, tapi di sini udah nggak ada namanya yang hasilnya minus ya. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai yang paling optimal. Nah, kita dapat datanya itu X1 nilainya 4, bener kan? X1 hasilnya 4, X2 hasilnya 8, dan Z hasilnya Z. Z-nya sama dengan 400.
Sekarang kita masukkan ke dalam rumus Max Z. Max Z yang tadi kan adalah 40 dikali X1 ditambah 30 kali X2. Maka hasilnya adalah 40 dikali 4 ditambah 30 dikali 8 sama dengan 400. Soalnya kan tadi X1 berubah jadi 4, X2 berubah jadi 8. Maka hasilnya adalah 400. Ini adalah nilai yang paling optimal. Jadi kesimpulannya adalah waktu paling maksimal untuk job 1 adalah 4 jam. Waktu paling maksimal untuk job 2 adalah 8 jam dengan keuntungan gaji sebesar $400 per minggu. Cukup sekian. Itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan atau di komen saja di bawah. Nanti saya bimbing. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.